Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis sumber daya dari startup yang kita jadikan studi kasus, yaitu Tanganesia. Di sini anggotanya ada saya, Adelia Rizky, lalu ada Jessica, Devi Erlintania, Brilian Hartono, dan juga Febrin Deva. Jadi, di startup yang kita ambil sebagai studi kasus, Tanganesia itu adalah platform digital berbasis aplikasi mobile dan website yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia, baik dari segi penampungan, wadah branding, investor meeting, dan juga mendorong SDM seni kriya unggul. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan IT resource-nya dari Tanganesia itu sendiri. Jadi yang pertama ada investor utama, modal, developer aplikasi, infrastruktur TI, platform aplikasi mobile dan website tentunya, dan yang terakhir adalah vendor mitra yang tentunya terpercaya. Selanjutnya ada uji Verin. Jadi berdasarkan sumber daya yang sudah kelompok kami sebutkan tadi akan dianalisis Verinnya, yaitu ada investor utama, modal, developer aplikasi yang berpengalaman, infrastruktur TI, platform aplikasi mobile dan website, serta vendor mitra yang terpercaya. Berdasarkan uji Verin yang kelompok kami lakukan, itu yang bisa dibilang lolos uji Verin itu ada dua, yaitu platform aplikasi mobile dan website, serta vendor mitra yang terpercaya. Lalu di sini akan kami jabarkan tiap-tiap sumber dayanya berdasarkan analisis Verin. Yang pertama itu ada investor utama. Menurut analisis kelompok kami itu termasuk valuable karena investor utama itu merupakan salah satu sumber daya utama dari Tanganesia untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Lalu apakah rare? Menurut analisis kelompok kami itu tidak, karena hampir seluruh perusahaan juga memiliki investor utama. Lalu apakah investor utama itu inimitable? Itu tidak, karena siapapun bisa menjadi investor utama selama tertarik untuk menjadi investor di Tanganesia. Lalu untuk poin yang keempat yaitu non-substitute. Apakah investor utama itu non-substitute? Menurut analisis kelompok kami itu tidak, karena bisa saja investor utama bisa tergantikan oleh investor lain apabila bisnis yang berjalan itu mengalami kerugian. Penjelasan berikutnya yaitu modal. Yang pertama, valuable, iya, karena modal merupakan sumber dana yang dapat menunjang berjalannya bisnis di Tanganesia. Poin kedua, rare, tidak, karena hampir seluruh perusahaan juga memiliki modal untuk menjalankan bisnisnya. Poin ketiga, inimitable, tidak, karena modal bisa berasal dari berbagai investor maupun dari modal perusahaan itu sendiri. Yang keempat, non-substitute, iya, karena modal akan selalu dibutuhkan sehingga tidak dapat tergantikan. Berikutnya, developer aplikasi yang berpengalaman. Ia merupakan valuable karena developer merupakan salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Tanganesia. Rare tidak, karena kompetitor lain juga memiliki developer sebagai sumber daya utama dalam pengembangan aplikasi. Poin ketiga, inimitable, tidak, karena kompetitor lain juga memiliki developer dalam pengembangan aplikasi. Non-substitute, iya, karena dengan menggunakan developer yang kurang memahami akan menghambat dalam proses pengembangan. Berikutnya dari infrastruktur TI. Infrastruktur TI merupakan valuable karena infrastruktur seperti server, PC, jaringan internet merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Tanganesia untuk menyimpan data, mengembangkan aplikasi, dan menjalankan bisnis Tanganesia. Rare tidak, karena kebanyakan bisnis telah menggunakan infrastruktur TI sebagai pendukung bisnis. Inimitable tidak, karena infrastruktur TI merupakan sumber daya yang umum digunakan dalam suatu bisnis berbasis teknologi. Non-substitute, iya. Karena tanpa adanya aplikasi ini, kemungkinan bisnis tidak akan bisa berjalan. Untuk uji Verin selanjutnya yaitu platform aplikasi mobile dan website. Jadi menurut kelompok kami, valuable karena aplikasi mobile dan website merupakan kunci utama dalam berjalannya proses bisnis. Aplikasi tersebut menghubungkan pengrajin dengan pembeli. Kemudian rare karena masih jarang terdapat platform yang menghubungkan pengrajin dengan pembeli secara online karena biasanya kebanyakan kerajinan dijual secara offline. Nah, termasuk inimitable karena untuk mengembangkan aplikasi mobile dan website
Dibutuhkan waktu yang cukup lama, serta diperlukan developer handal yang mampu memenuhi requirement. Kemudian termasuk non-substitute, karena tanpa adanya aplikasi mobile dan website, proses bisnis Tanganesia tidak dapat berjalan. Next. Kemudian selanjutnya ada vendor mitra yang terpercaya. Termasuk valuable karena vendor mitra merupakan salah satu sumber daya yang dibutuhkan oleh Tanganesia dalam menjalankan bisnis. Termasuk rare karena vendor mitra yang dimiliki Tanganesia khusus untuk pengrajin seni kriya. Termasuk inimitable karena vendor mitra diseleksi dengan persyaratan tertentu. Kemudian termasuk non-substitut, tanpa adanya mitra maka kegiatan bisnis Tanganesia tidak akan bisa berjalan. Lalu kita masuk ke capability dari Tanganesia. Yang pertama, aset yang dimiliki dari Tanganesia adalah vendor mitra yang terpercaya. Capabilities yang dapat diambil dari aset ini adalah Tanganesia mampu menjalin kerjasama dengan vendor mitra yang merupakan pengrajin seni kriya yang memiliki kualitas sesuai dengan standar Tanganesia, di mana produknya berupa produk seni kriya yang berkualitas. Lalu aset yang kedua adalah platform aplikasi, di mana capabilities yang bisa diambil dari aset ini adalah ada dua, yaitu Tanganesia mampu menyediakan layanan berbasis aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dengan pengrajin seni kriya. Lalu yang kedua adalah Tanganesia mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dalam proses bisnisnya. Produknya adalah aplikasi mobile dan website Tanganesia. Lalu dari capability tersebut, kompetensi yang bisa ditarik adalah Tanganesia mampu menyediakan layanan berbasis aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dengan pengrajin seni kriya. Tanganesia juga mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dalam proses bisnisnya, mulai dari manajemen penyimpanan, penjualan, iklan, dan tracking order. Lalu yang ketiga, Tanganesia mampu memberikan rekomendasi produk kepada pembeli. Dan yang keempat, Tanganesia mampu menerima berbagai jenis pembayaran pada tiap transaksinya. Lalu di core kompetensinya, Tanganesia ini yaitu berupa marketplace, di mana dapat mewadahi mitra pengrajin seni kriya dengan pembeli yang memiliki ketertarikan terhadap seni kriya. Oke, yang selanjutnya adalah analisis sumber daya dan kompetensi dari Tokopedia. Jadi ini memang tugasnya untuk menganalisis dari startup yang sudah berjalan, dan kita di sini mengambil studi kasus Tokopedia. Next. Mungkin kita semua sudah tahu tentang Tokopedia ya. Jadi Tokopedia itu adalah situs jual beli online yang memungkinkan penjual untuk membuka tokonya dan melakukan penjualan dengan mudah. Dan di Tokopedia ini juga mengedepankan keamanan transaksi. Di Tokopedia ini juga menawarkan sebuah pengalaman jual beli online yang aman, mudah, dan nyaman. Tokopedia ini didirikan sejak tahun 2009 dan sudah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Dan hingga saat ini, Tokopedia itu sudah termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Di sini kita sudah mengidentifikasi IT resource-nya. Jadi yang pertama adalah infrastruktur TI-nya, lalu yang kedua customer service, yang ketiga platform aplikasi, yang keempat vendor mitra yang terpercaya, dan yang selanjutnya adalah developer yang handal. Selanjutnya, berdasarkan sumber daya yang ada, di sini dilakukan analisis Verin terhadap sumber daya yang ada, yaitu ada infrastruktur TI, customer service, platform aplikasi, vendor mitra yang terpercaya, dan juga developer yang handal. Berdasarkan analisis Verin yang kami lakukan terhadap Tokopedia, itu yang lolos uji Verin itu adalah platform aplikasinya. Next. Berikut merupakan analisis dari tiap poin sumber daya Tokopedia. Yang pertama ada infrastruktur TI, itu termasuk valuable karena infrastruktur seperti server, PC, jaringan internet itu merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh Tokopedia untuk menyimpan data, mengembangkan aplikasi, dan menjalankan bisnisnya. Lalu infrastruktur TI itu tidak termasuk rare karena tentunya kebanyakan bisnis telah menggunakan infrastruktur TI sebagai pendukung bisnisnya. Lalu infrastruktur TI itu juga tidak termasuk inimitable karena infrastruktur TI itu merupakan sumber daya yang umum digunakan dalam suatu bisnis berbasis teknologi. Lalu infrastruktur TI itu juga tidak termasuk non-substitute karena tanpa adanya infrastruktur TI itu bisa menghambat jalannya bisnis Tokopedia.
Lalu analisis variant yang kedua itu terhadap customer service. Customer service itu termasuk valuable karena customer service itu merupakan sumber daya menghubungkan antara konsumen dengan vendor Tokopedia itu sendiri. Nah, lalu customer service itu tidak termasuk rare karena banyak bisnisnya menggunakan customer service sebagai penghubung antara konsumen dengan perusahaan bisnisnya. Lalu customer service itu juga tidak termasuk inimitable karena karena layanan customer service dapat dilakukan oleh banyak perusahaan bisnis penyedia layanan customer service. Lalu yang terakhir ada non-substitute, itu termasuk non-substitute karena tanpa adanya customer service Tokopedia akan kurang maksimal dalam mengetahui keluhan baik dari konsumen maupun mitranya. Analisis variant berikutnya yaitu dari platform aplikasi. Itu merupakan valuable karena platform aplikasi merupakan salah satu sumber daya utama yang bernilai bagi perusahaan. Aplikasi digunakan oleh Tokopedia untuk menghubungkan konsumen dengan mitra vendor. Rare iya, karena aplikasi Tokopedia memberikan layanan dari bidang travel, hotel, hingga investasi. Inimitable iya, karena untuk mengembangkan fitur aplikasi Tokopedia memerlukan waktu yang lama serta developer yang handal. Non-substitute iya, karena tanpa adanya aplikasi ini, kegiatan bisnis Tokopedia tidak akan bisa berjalan. Sehingga platform aplikasi merupakan aset karena telah lulus uji variant. Berikutnya yaitu vendor mitra terpercaya. Valuable iya, karena vendor mitra merupakan salah satu sumber daya yang dibutuhkan oleh Tokopedia dalam menjalankan bisnis. Rare tidak, karena vendor mitra yang dimiliki Tokopedia sama seperti marketplace yang lain. Inimitable tidak, karena vendor mitra tidak memerlukan seleksi. Non-substitute iya, karena dengan tanpa adanya mitra, maka kegiatan bisnis Tokopedia tidak dapat berjalan. Selanjutnya adalah developer yang handal, yang mana termasuk valuable karena developer merupakan salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Tokopedia. Kemudian tidak termasuk rare karena kompetitor lain juga memiliki developer sebagai sumber daya utama dalam pengembangan aplikasi. Kemudian tidak termasuk inimitable karena kompetitor lain juga memiliki developer dalam pengembangan aplikasi. Dan dia termasuk non-substitute karena dengan menggunakan developer yang kurang memahami akan menghambat dalam proses pengembangan sistem. Untuk capability, dari uji variant tadi yang sudah dilakukan, kita bisa mengambil satu aset yang penting yaitu platform aplikasi, di mana capabilities dari aset tersebut, Tokopedia mampu menyediakan layanan berbasis aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dengan penjual. Lalu yang kedua, Tokopedia mampu melayani pembayaran tagihan pulsa, pajak, pendidikan, top up, tiket, dan hotel. Lalu Tokopedia juga mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dalam proses bisnisnya, di mana produknya merupakan aplikasi Tokopedia, baik itu mobile atau website. Lalu dari kompetensinya, kita bisa menarik dari capability tadi, bahwa Tokopedia itu mampu menjalin kerjasama dengan vendor mitra yang memiliki produk dengan kualitas baik dan harga bersaing. Lalu Tokopedia mampu menyediakan layanan berbasis aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dengan penjual. Yang ketiga, Tokopedia mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dalam proses bisnisnya, mulai dari manajemen penyimpanan, penjualan, iklan, dan tracking order. Lalu yang keempat, Tokopedia mampu melayani pembayaran tagihan, pulsa, pajak, pendidikan, top up, tiket, dan hotel. Tokopedia juga mampu memberikan rekomendasi produk kepada pembelinya. Dan Tokopedia juga mampu menerima berbagai jenis pembayaran pada setiap transaksi, mulai dari tunai hingga online. Tunai itu bisa melalui merchant-nya dia, melalui vendor yang dia bekerja sama. Lalu dari core kompetensinya, Tokopedia merupakan marketplace, di mana marketplace adalah pihak ketiga dalam transaksi online sebagai perantara antara penjual dan pembeli, serta penyedia tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.